Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa Mursyiduna wa Murabi Arwahina As-Sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saiful Maslul Al-Qutub radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid yang saya hormati, pengelola acara Bunda Haya Profesor K. Haji Priyatno, yang saya hormati pemangku manaqib Bapak Irawan, Ibu Ayu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari lalu, apabila kita ada di bandara, apabila kita ada di mall, ada di hotel, untuk naik ke lantai yang lebih tinggi itu ada 3 pilihan tangga. Yang pertama, tangga itu adalah tangga manual. Kita harus menapaki anak-anak tangga sampai ke tempat yang kita tuju. Alternatif kedua, kita tidak perlu untuk menapaki anak-anak tangga. Cukup berdiri di atas satu tempat, dan tempat itu sendiri nanti yang akan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Eskalator. Atau ada lagi yang ketiga, sangat nyaman, kita tinggal masuk ke dalam satu ruangan, pintunya ditutup, tinggal memijit tombol nomor berapa yang menunjukkan lantai yang akan kita datangi. Lift akan langsung membawa kita ke tempat tujuan. Di dalam berthariqah, 2 tangga terakhir itu tidak dipakai. Seseorang apabila ingin naik derajat, naik makom, itu harus melalui tangga manual. Di manual harus setahap demi setahap itu harus dilalui. Seseorang yang ditalkin zikir, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah mengamalkan zikir itu sendiri. Nah, baru setelah dia melaksanakan zikir, mengamalkan dengan istiqomah, baru ada peningkatan lagi nanti, peningkatan makna. Di dalam bidang keilmuan juga begitu. Seseorang itu sendiri, makom keilmuannya, kecuali apabila sudah melewati tahapan itu, merupakan bagian tak terpisahkan dari orang yang diuji itu, orang yang sedang menapaki tangga itu. Orang alim itu baru dikatakan alim, dia sudah lolos daripada syamatatul a'da. Syamatatul a'da itu adalah dimaki oleh musuh-musuhnya. Jangan dikira bahwa apabila kita mengamalkan zikir Bandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dari hanya sekedar melihat apa yang tahu, kemudian dia menjatuhkan satu vonis, bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan zikir ini adalah zikir yang sesat. Malah ada orang berani mengatakan tidak ada dari sebenarnya
Yang ngomong itu belum pernah datang ke sono. Kalau mencoba dia datang ke sono, kepada sumbernya, dia sendiri baru akan mengerti. Nah, makom keilmuan itu baru bisa tidak terpengaruh oleh makian. Yang kedua, nilai keilmuan itu sendiri itu akan diuji dengan yang kedua, mulawamatul asdiqo. Mulawamatul asdiqo itu dicela oleh teman-temannya. Dicela oleh teman-temannya karena dianggap akan menjadi penghalang. Akan menjadi penghalang terhadap program apa yang dilakukan oleh teman-temannya itu. Bahkan dalam Nabi Lut alaihi salam sempat diusir oleh kaumnya gara-gara memperbaiki yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu sendiri. Dan melakukan hubungan sesama, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum yang demikian. Ternyata apa yang terjadi? Tujuan baik daripada Nabi Lut itu ternyata teman-temannya pada waktu usirnya. Akhrijuhum min qaryatikum. Begitu kata Al-Qur'an. Usir Lut itu dari sini, dari kampung kita. Sok tahu dia, sok suci. Nah, kalau orang itu sendiri mengamalkan TKN, sudah tidak dengan, apalagi kalau saudara-saudaranya, maka itu makom keilmuan, belum sampai makom lain. Ini sekedar pengetahuan dasarnya saja. Yang ketiga, itu ta'nul juhal. Orang alim itu sendiri baru naik makanya itu manakala diolok-olok oleh orang-orang bodoh. Diolok-olok oleh orang bodoh itu sendiri, itu mulai daripada melakukan talqan, dia mengamalkannya, dipahami sesuatu yang aneh-aneh, dan lain sebagainya. Di antara kita keras-keras, memangnya Allah tuli. Keras tidak kerasa zikir bukan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menambah kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjatuhkan derajat kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keras zikir bukan urusan Allah, tetapi mestinya harus dimaknai itu merupakan melakukannya. Nah, orang bodoh itu berpandangan lain, sampai mengolok-olokkan. Ngapain zikir harus keras-keras? Seperti orang gila. Bukan seperti orang gila. Sebenarnya ada dalam Al-Quran. Al-Qalam ayat 51 mengatakan, Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Jika orang-orang kafir mendengar Rasulullah SAW berzikir, mereka, orang-orang kafir itu sendiri, itu ternyata mengatakan, sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Jadi kalau kita berzikir dengan suara yang keras, tiba-tiba ada yang berkomentar, ngapain zikir keras-keras seperti orang gila? Itu artinya zikirnya benar. Karena teksnya begitu. Dan kita tidak perlu untuk marah apabila dikatakan seperti orang gila. Yang dikatakan seperti orang gila itu artinya orang itu tidak gila. Beda kalau orang itu ngomong, ngapain zikir keras-keras? Seperti orang waras, itu berarti ditujukan kepada orang gila. Nah, ini adalah makom keilmuan seseorang. Sementara yang keempat adalah apabila ternyata husnul ulama, apabila ternyata diiri, dihasudi oleh ulama karena dianggap sebagai pesaing mereka dan sebagainya, itu apa? Karena itu merupakan batu uji bagaimana sendiri itu akan melampaui titik itu. Sampai-sampai dikatakan fa'in sobaro ja'alahullahu imama. Kita bersabar, mampu untuk melewati tahapan-tahapan batu uji yang dicobakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka alim itu sendiri adalah pantas, layak untuk diikuti. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita melihat 4 persoalan
keilmuan itu semuanya sudah dimiliki oleh yang mulia Syekh Mursyid kita, Pangarsa Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirruh. Betapa banyak orang itu sendiri yang tidak suka kepada Abah Awas. Tetapi Abah Awas adalah lautan tanpa tepi. Lautan tanpa tepi dimaksudkan adalah yang namanya laut sangat luas dan laut itu sangat dalam. Mengapa laut itu sangat luas dan mengapa laut itu sangat dalam? Karena laut itu sendiri tidak pernah menolak kiriman air, meskipun dari selokan yang paling kecil sekalipun. Apapun yang dikirimkan ke laut akan diterima oleh laut. Kotoran manusia sekalipun itu dikirimkan ke laut. Tetapi ternyata laut itu sendiri tidak pernah menolak. Tetapi pandai untuk memilah-milah. Semua yang besar-besar, semua yang kasar-kasar, semua yang kotor-kotor dipinggirkan oleh ombak. Nah, sementara yang tinggal di dalamnya adalah mutiara yang mutiara, itu yang mempunyai nilai tertinggi. Nilainya, harganya mahal, dan itu banyak dicari oleh orang. Itulah kalimat thayyibah, la ilaha illallah, yang disemaikan oleh yang mulia Syekh Mursyid kepada setiap murid yang mengambil haknya talqin zikir itu. Jadi persoalannya adalah, ternyata memang apabila kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan terkait dengan masalah keilmuan, jangan segan-segan untuk bercermin bahwa kita adalah punya guru. Al-Hijr 65 mengatakan, Fa asri bi ahlika bikit iminal lail. Pertama kita berjalan, mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita kepada kita sendiri. Itulah talqin zikir. Yang kedua, wattabi adbarohum. Kita wajib hukumnya untuk mengikuti dari belakang. Seberat apapun menurut pertimbangan akal, apalagi nafsu, itu adalah sesuatu yang akan membawa kepada kemaslahatan kita. Yang ketiga, la yaltafit minkum ahadun. Sejak mengambil talqin dari Abah Anom, yang mulia pengarsa Abah Awas, itu ternyata menggunakan kacamata kuda. Kacamata kuda tidak dipakai di sebelah depan, tetapi di sebelah pinggir. Gak pernah terpengaruh oleh bisikan-bisikan sebelah kiri, bisikan-bisikan sebelah kanan. Tetapi yang dituju adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apabila itu yang kita lakukan, maka kita pun sebenarnya sudah lebih mendekati kepada kenaikan makom, bahwa kita itu sendiri sebenarnya sudah sangat-sangat relevan apabila kita itu sendiri bisa menikmati amaliyah yang telah diajarkan oleh yang mulia pengarsa Abah. Sampai-sampai Abah mempunyai kewajiban bagaimana caranya agar amanat dari pengarsa Abah Anom itu sendiri itu bisa mendunia. Dalam artian manakiban itu bisa berkembang di mana-mana. Ternyata apa yang terjadi? Setelah Abah menyemaikan benih-benih manakib di setiap penjuru dunia, maka di tempat itu sendiri sekarang sudah memulai meramaikan, dan kalau tidak boleh dikatakan sebagai mengamalkan dan mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Sriwijaya. Seyogianya bahwa yang namanya manakib, apapun bentuknya, apakah dilakukan orang per orang, apa dilakukan oleh keluarga, dilakukan oleh komunitas masyarakat, bahkan di tingkat dunia sekalipun seperti manakib online internasional semacam begini, bukan hanya sekedar sebagai satu kewajiban, tapi ini harus dinikmati, dan itu harus dijadikan sebagai satu kebutuhan. Yang namanya kebutuhan itu sendiri, rasanya belum lengkap kehidupan kita pada hari ini, manakala tidak ditutup pada malam harinya dengan menghadiri acara manakib online internasional. Karena apa? Karena disitulah terdapat titik-titik yang dikatakan sebagai makom ijabah, tempat diterimanya doa, dipanjatkannya doa oleh seluruh ikhwan. Karena apa? Karena yang dikatakan sebagai doa itu bisa saja kita bisa menikmatinya sekarang. Menikmatinya sekarang itu sendiri ternyata sangat sederhana. Kita masih bisa menghirup udara segar. Tidak menutup kemungkinan itu merupakan buah daripada hasil doa orang-orang yang tidak kita kenal. Mereka juga berdoa ditujukan secara umum kepada siapa saja yang namanya ikhwan. Makanya MC mengatakan, untuk seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Sriwijaya, semoga hajatnya Allah kabulkan. Itu adalah kalimat yang sangat indah,
yang patut kita apresiasi, karena itu merupakan bagian tak terpisahkan daripada ajaran para sahabat radhiyallahu anhu wa qaddasasira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah ikut kepada Yang Mulia Gurunda Dr. Kiai Haji Akbar Mardani. Ila hadrati Syekhina wa Mursidina Sultanil Awliya'i fi hadaz zaman. Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah wa qaddasa sirrana bi sirrihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, pemangku manaqib pada malam ini, kita doakan semoga segala hajat beliau sekeluarga dan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan, Allah karuniakan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sampai terpukau mendengar apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Kiai Haji Akbar Mardani tadi kepada kita semua. Saya sibuk barusan untuk screenshot jumlah titik partisipan. Di catatan saya sudah sampai 129 titik. Tadi kata Yang Mulia Pak Yai Akbar bahwa titik-titik itu adalah laksana gunung-gunung Qaf. Kita kan dalam apa? Dalam rangkaian amalan kita wa min qafin ila qaf. Qaf itu sebenarnya bukan gunung yang physically, itu kan gunung imajiner. Gunung imajiner artinya gunung yang simbolik, di mana keputusan Allah salah satunya ditebarkan dari gunung-gunung yang disebut dengan gunung Qaf itu sendiri. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah mengikuti majelis-majelis manaqiban. Tadi kita mendengar dari beliau yang mulia, baik di darat, di laut, maupun di mana saja, dalam skala kecil maupun skala besar, kita terus memperjuangkan diri, membersamakan satu amaliyah yang disenangi kesenangan guru kita semua, yaitu manaqiban. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, saya menyambung kepada apa yang disampaikan tadi oleh guru kita semua, Yai Akbar Mardani. Beliau bercerita tentang bagaimana ketika seseorang ingin naik ke lantai berikutnya, ada banyak fasilitas, baik melalui tangga manual maupun menggunakan lift. Saya mencoba mengingat-ingat memori saya dan tersambunglah kepada satu prasa di dalam kitab Miftahus Sudur, karya besar guru kita semua, Pangarsa Abah Anom radhiyallahu qaddasasirrah, berkaitan dengan silsilah. Kata beliau, mohon izin nanti kalau ada kesalahan cara baca mohon diluruskan oleh para guru-guru yang mulia sekalian. Mari kita perhatikan. Wasilsilatu, silsilah itu manafidu himamil masyayikhir rabbaniyah. Silsilah itu adalah lokus, tempat menjelmaknya cita-cita guru-guru kita. Guru-guru kita yang robbani, artinya guru-guru kita yang melekat kepada beliau-beliau itu sifat ketuhanan yang luar biasa. Yang kedua, ini yang pertama. Jadi fungsi silsilah itu sebagai tempat terwujudnya cita-cita guru-guru mulia dalam satu thariqah. Kalau dulu Pangarsa Abah Anom menciptakan peradaban dunia, hari ini Pangarsa Abah Aus mewujudkannya dengan menetapkan 9 pilar peradaban dunia. Saya sering menyampaikan di majelis manaqib online ini, dulu ketika ulang tahun 105 tahun Pondok Pesantren Suryalaya, dibuat satu buku yang berjudul Suryalaya Menuju Peradaban Dunia.
Tetapi tidak satu pun di dalam bagian buku di dalamnya yang bercerita tentang apa itu peradaban dunia, atau paling tidak poin terbesar tentang peradaban dunia. Dan di masa kepemimpinan Pengarsa Abah Aos, beliau menetapkan ada 9 pilar peradaban dunia. Subhanallah. Yang kedua, silsilah itu fungsinya apa? Wa mizabul fuyudi. Yang kedua, fungsi silsilah itu adalah sebagai talang karunia Allah. Jadi melalui silsilah itulah karunia Allah itu dialirkan. Allah mengalirkan karunia-Nya melalui silsilah. Sehingga di dalam salah satu adab seorang murid kepada mursyid, kepada gurunya dalam thariqah, di dalam kitab Tanwirul Qulub juz kedua itu disebutkan, harus meyakini bahwa apa yang diterima oleh seorang murid berupa kebaikan, itu dialirkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah melalui gurunya, melalui syekh mursyidnya. Itu harus diyakini, karena itu termasuk adab kita semua. Dan ini ditegaskan oleh Pengarsa Abah Anom di dalam Miftahus Sudur, bahwa silsilah itu adalah mizabul fuyud, talang karunia Allah. Masya Allah. Yang selanjutnya, yang ketiga, wa majrul hikmati minal abhuril muhammadiyah. Silsilah itu fungsinya adalah majro, tempat mengalirkan juga sama. Wa majrul hikmati, tempat mengalirkan hikmah. Minal abhuril muhammadiyah, dari lautan kemuhammadan. Masya Allah. Apa itu? Sifat kemuliaan Nabi Muhammad, ketangguhan Nabi Muhammad ketika dihina, dicaci maki, diludahi, dan lain sebagainya. Tadi yang mulia Yai Akbar sudah menjelaskan kepada kita beberapa tantangan yang selalu dihadapi oleh orang-orang yang belajar thariqah, belajar tasawuf, baik dibenci oleh orang yang setara ilmunya dengan kita, ya, dinyinyirin oleh orang-orang yang tidak tahu, dan lain sebagainya. Itu adalah pupuk bagi kita semua. Ya, kalau di pertemuan malam tadi, Yai Akbar menyebutkan, Pengarsa Abah itu adalah laksana bumi yang menerima apapun kotoran yang ditimpakan kepadanya, tapi diolah menjadi apa? Menjadi pupuk, sehingga jadilah tanah yang gembur, tanah yang subur. Luar biasa. Majrul hikmati minal abhuril muhammadiyah. Sebagai tempat, sebagai konat, sebagai selokan, sebagai saluran hikmah dari lautan luas kemuhammadan. Lalu apalagi fungsi silsilah itu? Wa mandoru asraril malaimatil qudsiyah. Menjadi ruang menatapnya rahasia-rahasia malaikatul qudsiyah. Para malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, ini kalau lihat di redaksi kitab yang tulis tangan, mungkin ini salah ketik ya dari yang mengetik ulangnya. Jadi menjadi tempat, menjadi objek tatapan apa? Rahasia-rahasia malaikat yang suci. Jadi ahli silsilah dari Pengarsa Abah Aos sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah terus. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi ruang rahasia-rahasia malaikat netep kadinya, melihat ke sana, mencerong ke sana, menatap ke sana. Masya Allah. Makanya jangan sedikit pun kita punya pikiran negatif kepada ahli silsilah. Sehingga doa yang harus kita panjatkan kepada Allah itu, mohon maaf ya Allah, jangan sampai cara berpikir saya yang jelek kepada orang lain ini ditempelkan, dikenakan kepada guru saya. Sehingga saya melihat sesuatu yang ada pada guru saya itu menjadi jelek. Kok Abah begitu ya? Jangan sampai begitu. Kenapa? Karena tidak mungkin Abah melakukan itu. Hanya pikiran jelek kita saja yang membuat kita mempersepsi beliau seperti itu. Maka berdoalah kepada Allah supaya tidak pernah ada pikiran jelek dalam pikiran kita kepada ahli silsilah, termasuk kepada guru kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya apa? Wa madharut tajalliyatil ilahiyah. Ahli silsilah itu apa? Penjelmaan tajalliyah ilahiyah. Penjelmaan sifat-sifat Allah. Perhatikan Pengarsa Abah. Beliau adalah sosok yang sudah at-takhalluq bi akhlaqillah. Pribadi yang sudah berakhlak dengan akhlak Allah, senang memaafkan, senang memberi, senang membahagiakan orang lain. Itu kan akhlak-akhlak Allah. Menjelma pada diri siapa? Ahli silsilah. Pada guru kita semua, Pengarsa Abah. Masya Allah. Nah, ini poin yang tadi disampaikan oleh Gurunda Dr. Kiai Haji Akbar Mardani. Wa sullamul muridin. Bahwa ahli silsilah itu menjadi tangga para murid.
wa ma'arijus salikin, menjadi lift bagi para pesuluk, para pejalan, orang yang sedang menempuh perjalanan ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Ila awalimil malakutiyah wal jabarutiyah wal lahutiyah. Dari alam mulki menuju alam malakut, menuju alam jabarut, dan menuju alam lahut. Allahu Akbar. Jadi Abah itu, ahli silsilah itu, yang paling dekat dengan kita adalah Pangarsa Abah Aos. Beliau itu adalah tangga kita untuk naik ke alam malakut, ke alam jabarut, ke alam lahut. Jadi seluruh makom yang diceritakan tadi oleh guru kita semua, Yai Akbar itu, dari mana kita bisa menapaki itu? Dengan Syekh Mursyid, dengan ahli silsilah. Caranya bagaimana? Ikuti beliau. Ya, ikuti beliau. Ikuti bimbingannya, ikuti nasihatnya, ikuti petunjuknya. Maka tangga-tangga itu akan kita lewati satu persatu, naik tangga, sampai pada puncak pencapaian tangga tertinggi kita. Apa tangga tertinggi kita? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhanallah. Selamat. Kita punya lift. Kita punya tangga. Siapa? Guru kita semua. Di bagian depannya lihat, wa tujawibuhu arwahul masyayikhi min as-saykhil hayyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus berkomunikasi guru-guru kita yang mulia, ahli silsilah itu, min syaikhil hayyi, dari syekh yang masih hidup, guru kita semua Pangarsa Abah Aos, ila Rasulillah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga kita istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa 'ala Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.